keberatan atas terjadinya suara tidak sah bergeser menjadi suara sah caleg. Tidak mempercayai kerja-kerja penyelenggara. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Muhammad Sidqon, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat, ingin menyampaikan beberapa hal, dan ini kami tegaskan bukan terkait dengan partai lain. Yang pertama tentang keberatan atas terjadinya suara tidak sah bergeser menjadi suara sah caleg. Saya ulangi, suara tidak sah bergeser ke suara caleg. Ini terjadi, rekap sementara kami di tim di 11 kecamatan, 31 desa, 239 TPS, suara tidak sah yang bergesernya berjumlah 1.922 suara. Ini nanti akan saya serahkan kepada pimpinan rapat pleno. Sekaligus pada kesempatan ini juga kami laporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Demi Allah, permintaan kami adalah kembalikan suara itu pada tempatnya. Kembalikan suara-suara yang bergeser itu kepada yang berhaknya. Sekali lagi, kepada yang berhaknya. Mohon menjadi catatan serius KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Seluruhnya agar kembali kepada tempatnya, bukan direkayasa menjadi suara caleg dan seterusnya. Hal ini kami lakukan demi hak konstitusi dan hak konstituen. Oke. Kalau penilaian ini TSM terstruktur, sistematis, dan masif, kami kembalikan kepada faktanya. Data ini berbicara. Dan masih kami lakukan pendalaman terhadap C1 hasil dibandingkan dengan D hasil. Ini hasilnya. Yang kedua, kami, atau yang terakhir, tadi yang kedua kami sekaligus melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, mohon ini dicatat. Yang terakhir, meminta agar ada penyelesaian administratif singkat. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saksi. Total tadi ada berapa? Boleh kami serahkan? Boleh.
duduk dulu Bapak. Siap. Terima kasih atas tanggapan dari saksi. Untuk itu kami perlu mendengar secara langsung apa yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu kita beri kesempatan kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan klarifikasinya. Silakan. Pimpinan sidang, terima kasih yang disampaikan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait soal catatan-catatan keberatan, kemudian pelaporan kepada Bawaslu, kemudian ada sekian berapa itu 11 kecamatan, 31 desa, 239 TPS ya. Kemudian tadi bergeser ada 1982 surat tidak sah ya. Kemudian bergeser ke calon, kemudian minta dikembalikan suara saya itu kepada yang berhaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau forum ini menerima, bisa nggak kami mengusulkan dilakukan penghitungan suara ulang semua? Cocok. Kan begitu Pak logikanya. Kalau cara seperti ini kemudian diterima, maka tes case pertanyaan saya, bisa nggak dilakukan penghitungan suara ulang seluruh se-Kabupaten Cirebon? Boleh. Kan begitu Pak logikanya. Ya, artinya pertanyaan ini, keberatan ini diajukan di forum tingkat provinsi. Kami sudah menyelesaikan rekapan di tingkat kabupaten. Dan clear Pak. Tidak ada keberatan. Jadi kami kembalikan kepada forum. Tapi case-nya adalah seperti itu. Ya, yang perlu disampaikan di forum ini yang terhormat, yang mulia Bapak Ibu, bahwa semua tahapan itu ada prinsipal, ada sebuah peristiwa, kejadian titiknya di mana. Kalau peristiwa itu lokusnya ada di TPS, dicek secara norma, prinsipalnya siapa di TPS itu. Kalau kita suruh mengetuk hati nurani, ya, ada partainya tapi hati nurani ini beda. Ya kami juga sama Pak. Ya, ingin agar proses itu berjalan dari titik paling bawah itu clear, karena melibatkan semua unsur. Lalu berjenjang naik. Juga sama, prinsipalnya ada di situ. Ada unsur penyelenggara, penyelenggaranya ada KPU, ada Bawaslu, ada unsur peserta di situ, ya, ada para saksi dari paslon, dari partai politik, dari calon perseorangan, semuanya clear.
terus naik ke tingkat kabupaten, juga sama prinsipalnya. Dan para saksi itu hadir bukan mewakili personal pribadi. Saksi itu hadir adalah melaksanakan hak konstituen melalui amanat yang diberikan oleh partai politik, oleh paslon dan oleh calon perseorangan. Artinya melekat itu tugas kelembagaan, bukan personal, bukan pribadi. Hari ini dipertanyakan itu semua. Artinya mempertanyakan kerja-kerja siapa. Kalau mau mengetuk hati nurani, ketuk kita bersama-sama. Makanya balancingnya dari pertanyaan dengan tidak mempercayai kerja-kerja penyelenggara, sama dengan tidak mempercayai kerja-kerja partai politik, sama dengan tidak percaya dengan kerja-kerja pengawasan. Kan case-nya begitu Bapak Ibu. Ya. Kami sudah melakukan ya, nyawa puluhan orang meninggal. Ketua, Ya. Hari ini dipertanyakan. Ketua, Pan, saksi, hati boleh panas, pikiran tetap dingin. Jangan sampai ada melakukan hal-hal yang di luar norma. Santai saja, kita beradu argumen, ya, tunjukkan kedewasaannya. Saya pikir cukup penjelasan dari Ketua KPU Kabupaten Cirebon. Selanjutnya saya minta pendapat atau tanggapan dari Bawaslu. Pencermatan namanya. Pencermatan namanya. Pikiran boleh panas, kopi yang boleh Baik, terima panas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sesuai dengan apa yang waktu rapat koordinasi dan saat pembukaan acara berkaitan dengan hak dan kewenangan Bawaslu berkaitan dengan penanganan pelanggaran administratif, khususnya di tempat rekap, kami memiliki kewenangan pelanggaran administrasi beracara cepat. Sehingga mohon kiranya sepanjang ada keberatan dari peserta pemilu, kami akan menangani pelanggaran administrasi secara cepat. Sehingga mohon kiranya KPU untuk dapat memending dulu Kabupaten Cirebon sampai dengan proses penanganan pelanggaran administrasi beracara cepat bisa dilaksanakan. Dan kami butuh ruangan untuk melakukan penanganan tersebut. Demikian. Ya kan, ya kan. Prosesnya mau kapan dilaksanakan? Nanti semangat. Nah, kita pending ini. Pelanggaran administrasi beracara cepat harus dilaksanakan 1x24 jam di tempat peristiwa pelaporan. Supaya tidak mengganggu rekap kabupaten kota setelah ini, mohon kiranya dipending dulu untuk Kabupaten Cirebon sampai dengan penyandingan atau posisi penanganan pelanggaran administrasi beracara cepat selesai. Nanti baru dilanjutkan setelah ada putusan kami berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Ya, baik. Saya Mohon maaf, saya izin memberikan masukan ya terkait dengan pelaporan dari tadi PKB. Jadi kalaupun misalkan ada pelaporan terhadap Bawaslu, silakan proses dengan jalur sidang cepat Bawaslu, tapi tidak bisa menghentikan proses rekapitulasi ini, begitu. Jadi silakan kalau mau disidang cepat oleh Bawaslu silakan laksanakan, karena tadi sudah dilaporkan oleh saksi ke Bawaslu, tapi tidak bisa menghentikan proses rekapitulasi.
Izin pimpinan sidang bisa menjelaskan Kabupaten Cirebon. Terkait proses ini. Jadi di keputusan KPU nomor 219 tahun 2024 dalam hal terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak dapat diselesaikan di Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota mencatat sebagai kejadian khusus. Ini tidak ada kejadian khusus yang dicatat dalam proses rekapitulasi pleno di KPU Kota Cirebon. Begitu. Kabupaten Cirebon. Begitu. Artinya kalaupun ada pelaporan pasca dari rekap pleno Kabupaten Cirebon, silakan maksudnya dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu melakukan sidang cepat tapi dalam ranah yang berbeda. Begitu. Izin. Saya menerangkan ya. Mana sih yang oh itu? Izin pimpinan, minggu menanggapi ya terkait masalah sidang cepat ini. Saya rasa begini, izin Mbak, terkait sidang cepat ini, tanggapan saya bukan dalam artian ketika proses sidang cepat ini sedang berlangsung, maka perhitungan kabupaten kota selanjutnya itu dihentikan. Makanya tadi saya menangkap apa yang disampaikan Bawaslu, meminta ruangan khusus untuk tidak mengganggu jalannya forum ini. Begitu. Jadi ketika misalkan bahasanya itu UGD itu sedang berlangsung di ruangan khusus, tetap kabupaten kota tetap berjalan gitu. Nanti secara berkala melakukan follow up apakah sudah selesai atau belum. Itu mungkin pandangan dari saya. Ya mungkin bisa dari pandangan Bawaslu juga sama gitu. Izin Bawaslu. Izin pimpinan. Mohon izin memberi tanggapan, boleh? Begini pimpinan, yang saya dengar barusan bahwa dari PKB ini urusannya internal. Ya, tadi kita dengar bersama internal. Berarti di sini internal partainya. Nah, kalau di kami mungkin ada mahkamah partai, mohon maaf. Tapi sekiranya ketika proses ini rekapitulasi tidak bisa berhenti, harus tetap berjalan. Diketok palu pun itu saya pikir bisa. Terkecuali kan PKB dikecualikan. Itu mungkin pandangan dari kami karena ini adalah internal partai PKB. Tadi beliau bilang bukan ke partai lain. Begitu kiranya. Terima kasih. Izin pimpinan tanggapan. Kalau ini menyangkut suara tidak sah, berarti itu milik semua, ya kan? Makanya kami tadi berharap agar ini ada penyelesaian administrasi cepat. Oke. Jadi saya kembalikan lagi kepada putusan pimpinan. Baik, tadi semua saksi kemudian Bawaslu juga sudah menyampaikan tanggapan. Biar proses ini clear ya, untuk rekapitulasi Kabupaten Cirebon kita tangguhkan sampai selesainya proses penanganan administrasi cepat yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dan jangan dulu tepuk tangan, ini bukan forum hiburan. Kemudian selanjutnya
kita saya tidak butuh diapresiasi. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan Kota Cirebon. Ya, jadi biar tidak ada hal-hal yang bersifat abu-abu, maka kita pandang perlu untuk ditunda dulu proses rekapitulasi untuk Kabupaten Cirebon. Ya. Yang dipending provinsinya atau semuanya? Pertama, ini yang dipending itu provinsi apa semuanya? Karena begini, pimpinan mohon izin kali lagi. Ya, karena bagaimanapun ini akan menyangkut proses dari proses-proses sebelumnya. KPU Kabupaten Cirebon pada waktu rekap, ya, banyak masukan-masukan, keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon, dan itu ditangani secara cepat. Kemudian KPU dalam sidang cepat, apa istilahnya, mohon maaf kalau saya tidak pas, itu Bawaslu kemudian mengeluarkan surat kepada KPU. Nah, kalau ini kemudian tiba-tiba di forum ini ada keberatan lalu diterima oleh Bawaslu, ya, Bawaslu belum melakukan rapat cepat, lalu relevansinya dengan proses sebelumnya ketika di KPU Kabupaten Cirebon itu seperti apa mekanismenya? Kan yang kami tangkap, yang kami pahami itu ketika ada keberatan dari saksi manapun, itu kan disampaikan dulu ke Bawaslu. Ya, Bawaslu lalu melakukan mekanisme yang ada, kajian internal, lalu Bawaslu memutuskan, keputusannya apa? Setelah keputusannya apa dikeluarkan melalui surat, disampaikan kepada forum yang mulia ini, yang terhormat. Jadi tidak spontanitas automatically seperti ini. Ya, karena kami melakukan rekap itu, ya, tunduk patuh apapun. Ya, jangankan kata-kata, tulisan sedikit pun yang dikeluarkan oleh Bawaslu kami laksanakan. Tiba-tiba hasil ini kemudian dimentahkan dengan cara automatically ini. Ini mohon maaf, ini forum apa? Kan mekanismenya mau sidang cepat, mau sidang lambat, mau apa, kan jelas dong. Laporan dulu, dilakukan kajian di internal Bawaslu, Bawaslu mengeluarkan produk. Apa lalu kemudian disampaikan kepada KPU provinsi, diterima atau tidak, memenuhi tidak unsur materinya. Ya, bukti-buktinya kira-kira pas tidak. Kami ini melaksanakan norma yang ada di PKPU. Ya, jenjang provinsi itu, ya, data, dokumen, material apa yang layak untuk bisa diterima. Makanya kembali lagi Bapak Ibu semua, ya, di forum ini, kalau kemudian seluruh dokumen, misalnya cek salinan itu bisa semerta-merta diterima menjadi barang untuk melakukan keberatan, lalu pertanyaannya, fungsi dari rekap berjenjang apa? Bukankah hanya MK yang bisa melakukan sampai tingkat paling saja itu untuk membatalkan proses-proses sebelumnya? Kan mohon izin Bapak pimpinan, itu coba dibaca di PKPU itu untuk provinsi ini dokumen, untuk di tingkat kabupaten dokumen apa saja, untuk di tingkat kecamatan dokumen apa saja, mekanismenya. Kalau kemudian itu semuanya dimentahkan, saya rekap berjenjang di pimpinan menanggapi. Sebentar. Sekalian nanti Bawaslu yang menjawab. Sebentar, kita kasih kesempatan Bawaslu dulu. Mohon izin pimpinan sidang, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Bahri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat,
menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Sidkon dari Partai Kebangkitan Bangsa sudah sangat jelas gitu ya. Jadi Pak Sidkon ini tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif di Kabupaten Cirebon. Nah, sebagai bagian dari langkah proses penanganan pelanggaran yang diatur di Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran administratif, di mana pada masa tahapan kampanye dan tahapan rekapitulasi penghitungan surat suara itu bisa dilakukan dengan penanganan administrasi acara cepat. Oleh karena itu kami meminta kepada pimpinan sidang untuk memfasilitasi kami, memfasilitasi ruang untuk pertama menerima laporan, mengidentifikasi apakah laporan yang disampaikan oleh Pak Sidkon itu sudah memenuhi syarat formil atau material, sehingga kami bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, memanggil para pihak yang dilaporkan oleh pelapor, kemudian kami akan melakukan proses klarifikasi dan pembuktian. Kalau kemudian dalam proses pembuktian itu syarat-syarat berupa formil material, alat bukti, barang bukti itu bisa disampaikan oleh pelapor, maka tentu putusan kami akan memberikan putusan bahwa apakah kemudian nanti akan ada hitung ulang di Kabupaten Cirebon atau hanya klaster tertentu saja gitu kan. Kan kami juga belum menerima laporan utuhnya. Apa yang akan dilaporkan, apakah hanya di DPRD provinsi saja gitu kan? Apakah semuanya harus itu? Kan begitu. Jadi belum ada justifikasi kami delegitimasi bahwa proses rekap di Kabupaten Cirebon ini sama sekali tidak bermakna begitu. Tadi Pak Ketua KPU Kabupaten Cirebon saya kira terlalu jauh gitu ya. Jadi kami mohon pimpinan memberikan kebijakan saja pada saat hari ini kami menerima laporan, maka tentu kami akan melanjutkan proses penanganan pelanggaran. Apakah kemudian forum rapat pleno ini akan terus melanjutkan penghitungan di surat suara yang lain, kemudian mempending di ruang DPRD provinsi, atau beralih ke kota Cirebon misalkan, itu adalah bagian dari kebijakan pimpinan rapat pleno. Yang pasti kami memohon waktu untuk proses penanganan pelanggaran administrasi cepat. Saya kira itu pimpinan yang kami bisa tanggapi dari persoalan yang muncul di tahapan rekapitulasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin pimpinan menambahkan sedikit bahwa ketika sedang pleno di Kabupaten Cirebon, kami juga melakukan keberatan kepada Bawaslu. Ada tanda terimanya. Bahkan dari mediasi itu kemudian disarankan harus lapor hari Senin setelah penutupan pleno KPU. Kami lakukan. Oke, tanda terimanya pun ada. Saya mempertegas saja, kami akan lawan kezaliman. Terima kasih. Terima kasih, saksi. Karena gini, karena proses ini tidak boleh terhenti. Oleh karena itu, kami anggap proses rekapitulasi untuk Kabupaten Cirebon ini kita tuntaskan, ya. Adapun nanti berdasarkan hasil penanganan oleh Bawaslu provinsi ditemukan adanya pelanggaran, maka kita akan tindak lanjuti. Demikian, ya. Betul, karena ketika besok nanti ada
keputusan atau putusan yang dianggap melanggar, maka kita akan tindak lanjuti. Dan secara administrasi mungkin juga dari saksi belum menyampaikan laporan secara resmi kepada Bawaslu Provinsi ya. Ya. Hari Ya, ini ya siap. artinya belum kan? Artinya Ya, belum. oke, belum. Oke. Ya. Itu. Jadi Masukan saja pimpinan, sekedar hanya masukan supaya juga tidak berlarut-larut. Udah jam 11, waktu kita masih panjang, masih berapa kecamatan lagi, berapa kabupaten lagi. Menurut saya yang Kabupaten Cirebon ini artinya dipending gitu loh, dipending. Silahkan misalnya nanti ketika misalnya sudah itu bisa dibacakan kembali seperti apa, karena itu kan harus dibuktikan. Bawaslu juga butuh waktu kan gitu, butuh waktu kan. Atau misalnya gini, kan bisa ada jalur lain ketika misalnya hari ini tidak ada titik temu, karena nggak boleh juga misalnya peserta pemilu itu dirugikan begitu kan harusnya kan seperti itu. Artinya bukan dipending kemudian diam pindah ke kabupaten kota yang lain. Ini nanti bisa dibacakan lagi, diulang, disampaikan lagi ketika hasil pencermatan dengan Bawaslu. Apa rekomendasinya misalnya Bawaslu, kan begitu, ya, kan harus seperti itu. Dan itu harus dilokalisir, kan gitu. Sebab nggak bisa digeneralisir. Misalnya, kan sudah jelas tadi disampaikan desa mana, kecamatan mana, kan sudah jelas, sudah pasti gitu kan, datanya ada. Nanti yang berbicara bukan ngomong-ngomong kayak gini, bicara data kan gitu, tinggal disandingkan datanya. Misalnya beradu data siapa, maaf ya, dari PKB, oh ini datanya, dari Bawaslu ini datanya. Nah nanti mana yang diyakini, karena saya punya keyakinan dari data-data itu salah satu pasti benar, kan begitu. Saya yakin PKB juga ketika misalnya, oh benar datanya seperti ini, saya punya keyakinan PKB juga akan menerima, kan begitu. Kita punya proses transparansi untuk itu. Ya hari ini kan hanya sebatas misalnya penyampaian, oke, ini kan bahan permulaan saja menyampaikan di forum ini. Bawaslu juga butuh waktu. Nah hemat saya, nah hari ini yang Cirebon bukan dianggap selesai ya begitu saja begitu, tetapi juga nanti mungkin dalam beberapa hari ke depan kan bisa ada penyelesaian. Nah, ketika misalnya sampai akhir tidak ada penyelesaian, kan juga ada cara lain, ada proses, ada jalur hukum yang lain begitu yang bisa ditempuh. Menurut saya gitu hari ini ya keputusannya, karena ini adalah bukan forumnya Kabupaten Cirebon, bukan, ini adalah forum provinsi, maka provinsilah yang kemudian menjadi pengendalinya, kan begitu. Mau seperti apakan ya harus provinsilah yang kemudian mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Baik, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, izin menambahkan, saya kira ini forum ini harus kita tepuk tangan dulu bersama-sama ini biar rame. Ini bukti forum ini efektif. Oh, nggak boleh tepuk tangan, tepuk kaki ya. Maksudnya biarpun pikiran kita panas, hati kita dingin. Bila perlu minum dulu. Rekan-rekan, semua para saksi Bawaslu, tentu semua permasalahan itu ada mekanismenya untuk kita selesaikan, gitu ya. Nah, hari ini seperti pada waktu penyampaian hasil Kapko di kota kabupaten lain itu juga berjalan. Nah, tatkala memang ada keberatan dalam proses yang dilakukan, apalagi dalam hasil Kapko, itu bisa ditindaklanjuti. Tetapi karena ini tidak ada, tentu ada mekanisme lain. Bahwa kalau hari ini kita terima laporan dari Kabupaten Cirebon, tidak dimaknai bahwa ini selesai di sini. Begitu ya, karena pengesahan itu sebenarnya nanti semuanya pada akhir pleno. Jadi kalaupun hari ini kita terima Kabupaten Cirebon dan ada laporan ke Bawaslu,
untuk dilaksanakan mekanisme gugatan, silahkan. Tatkala nanti Bawaslu memutuskan hal-hal apa yang nanti disampaikan dari hasil itu, kita tindak lanjuti, gitu ya. Tapi ini tetap berjalan karena pengesahannya itu nanti terakhir, begitu ya. Jadi saya mohon ini bukan istilah memending, tetapi ini kita terima, kan kita belum sahkan secara langsung. Karena pengesahan itu nanti tanda tangan oleh kita dan oleh para saksi. Jadi hari ini kita izin, kita terima dulu dari Kabupaten Cirebon, laporan dari rekan-rekan saksi PKB, silahkan tindak lanjut. Kalau 1x24 jam sudah ada keputusan, kasih tahu kami, kalau memang itu harus putusan itu tersebut harus ditindaklanjuti, tindak lanjuti. Begitu kan? Jadi fair semuanya. Karena lagi-lagi ketok palu kita ini adalah menerima. Begitu ya. Pengesahannya masih di akhir dan semua juga bisa ada pencermatan. Begitu saya mohon izin ya. Gitu, jadi silakan. Karena Bawaslu juga baru menerima laporan, artinya belum bisa memutuskan apakah hasil dari Kabupaten Cirebon ini perlu dikoreksi atau tidak. Kan begitu logikanya. Begitu ya. Jadi saya mau izin kepada seluruh peserta, mari pleno ini kita lanjutkan. Kita terima dulu dari Kabupaten Cirebon. Silakan laporan dari rekan-rekan saksi PKB sampaikan kepada Bawaslu resmi. Kami menyediakan ruangan untuk jadikan pencermatan ataupun sidang cepat atau istilahnya seperti apa. Besok kalau memang ada keputusannya dan keputusan tersebut adalah memerintahkan kami sidang ini untuk melanjutkan, kita lanjutkan. Begitu ya. Jadi mohon ini terima dulu ya, seperti pada laporan-laporan pada kata kabupaten lain. Gitu. Clear ya? Oke. Lanjut, Pak Hedi. Siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan dan KPU Kabupaten Cirebon juga sudah melaporkan proses rekapitulasinya. Untuk itu proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Cirebon diterima. Selanjutnya izin pimpinan diterima dengan catatan. Kami tadi kan melakukan keberatan, itu catatannya mohon dicatat juga. Oke, diterima dengan catatan. Nanti apa yang disampaikan oleh saksi itu kita catat dalam kejadian khusus. Oke. Baik, terima kasih KPU Kabupaten Cirebon. Tinggal satu lagi. Diserahkan. Emang kenapa jadi gondrong gitu? Oh gitu, kenapa jadi gondrong gitu? Saya tanyakan di grup sama. Hah? Enggak, kita yang mau lanjut sama ini. Oke, saya agak ya.
Iya. Baca. Ada. Oh ya, berarti kita sampai suku berarti. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali yang berada di ruangan ini. Mohon menjaga ketertiban. Sudah selesai ya. Izin pimpinan dari Iya. Partai Buruh ini. Iya. Sebelum ke sana ini berkaitan dengan yang barusan. Iya, sebentar. Sebentar, mohon yang di forum, yang di belakang kalau tidak ingin mengikuti silakan bisa keluar. Kalaupun yang ingin mengikuti silakan duduk dengan tadi ya itu sama dengan Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.